Nya benar ya, belum tentu bisa diselesaikan masalahnya ya, scramble-nya maksudnya. Tapi intinya kode untuk tombol scramble ID-nya sudah bisa ya. Dites lagi yang salahnya. Nah, ini sudah benar yang salahnya. Jadi saat dimasukkan input yang salah, yaitu dengan memasukkan huruf, maka langsung exit ya kok perintahnya. Nah, ini masih salah nih. Tombol level 2, level 3 masih belum di copy paste dari level 1. Copy paste dulu ke tombol level 2 sama level 3. Tes lagi. Oke, kelihatannya sudah benar ya. Coba di solving. Ini yang bikin gamenya juga kurang apa ya, kurang lihai dalam mengerjakan dalam solving gamenya ya. Masih kaku-kaku, masih lambat otaknya ya, atau mungkin sudah mau fried juga ya, sudah mulai berasap nih kepalanya mungkin. Jadi solvingnya nih agak lambat nih. Udah 40 detik udah mulai error kayaknya nih kepala sayanya nih. Oke, baru 2 baris, 2 baris lagi. Oh, harusnya langsung nih. Jadi 2 kali ya, menambah waktu. Oke, benar. Sudah bisa berarti ya. Berarti tombol loading scramble ID-nya sudah benar. Kita cek ulang ya. Kalau saya lihat tidak perlu mereset puzzle ya, karena kita kan sudah dalam kondisi menang ya. Jadi balik lagi ke step cek ya, perlu mereset puzzle nggak. Ini deteksi mouse, waktu start sama dengan 1. Waktu startnya 0 aja udah. Ini tidak usah diganti, soalnya tadi juga langsung jalan. Reset tombol scramble. 2 tombol 3, level 2 level 3 ya. Hapus semua tile, tidak perlu. Tile ya, karena kan sudah dalam posisi menang. Sampai sini saja berarti objek level 1 ditekan. Hampir sampai sini. Ini tidak perlu ini.
kode ini yang mana ya? Ini ke kemana ini? Oh, ini ke atas nih. Berarti sampai sini ya. Kita tes lagi, save dulu, tes. Aduh, salah terus. Ah, tekan ini. Aduh, kok dihapus? Cek ini lagi. Tapi kok saat ditekan dihapus ya? Oh, ini. Yang dihapus dong, Om. Om AI, jangan dihapus dong. Tidak perlu. Oh, ini. Jadi kita perlu menghapus juga. Mana tadi ya? Scramble ID ini. Scramble ID-nya dikosongkan. Kemudian yang timbul apa ya? Yang diperhatikan lagi apa ya? Sepertinya sudah benar ya. Oke, kita save aja dulu. Kalau ini sudah benar semua, saya pikir sudah selesai gamenya ya. Maunya sih kita pakai sistem top score ya, secara online. Tapi ini bakal membengkak lagi nih kode-kodenya. Untuk kali ini saya udah cukup mumet ya. Udah kapasitas otaknya sudah penuh dan sudah bercecer ya. Jadi tiap kali ada hal baru udah susah masuk, terus-terusan keluar lagi seperti gelas penuh ya. Gelas penuh diisi air, terus-terusan keluar, nggak masuk ya. Sementara kita simpan dulu sampai di sini. Mungkin kedepannya kalau lagi mood ya, kemungkinan akan ditambahkan kode lainnya yang paling mudah saja ya. Karena yang paling susah tuh nanti build-nya ya. Rencana kita kan saya akan membuatnya di platform Android ya. Jadi perlu kita set dulu Androidnya, kita perlu install dulu Android Studio buat pengecekan gameplaynya dan lain-lainnya. Tapi untuk sementara kita sudahi dulu sampai di sini. Jangan cepat menyerah, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan fine tuning gamenya. Saya lupa menyalakan mic, malahan sama videonya lupa dinyalakannya, lupa direkam. Ini kita akan fine tuning dari hal suara ya. Ini kita menambahkan suara BG, background. Suaranya masukkan, kemudian dimasukkan ke objek control ya. Selanjutnya untuk tombol juga saya sudah fine tuning pakai ini sound click ya.
Dan tadi saya sudah mencoba beberapa hal, tapi ternyata memang salah ya. Dan memang saya juga lupa merekam videonya. Jadi ya mungkin ada beberapa bagian di sini yang tiba-tiba ada atau tiba-tiba hilang ya. Karena memang tadi saya lupa record. Ini saya record ulang aja. Kita buat, oh ini yang salah tuh, ini randomize ya, harusnya dipindahkan ke sini. Kita copy ini ke level 1. Ini randomize nya sudah dihilangkan. Power move nya untuk level 1 ini sebanyak, mana langkahnya ya, oh ini 150. Level 2 nya power move 300, level 3 nya power move nya 600. Tapi kita perlu pembatasan ya, biar tidak terulang-ulang. Sekalian kita cek dulu. Untuk suara sudah ada, kita coba cek suara tombol apakah ada ya. Nah ini kalau tombolnya bisa ditekan terus menerus, artinya ini kan untuk kesulitan saya berdasarkan tingkatannya kepada variabel moves ya. Kalau variabel moves-nya terus-terusan berubah di tingkat, berarti ditambahkan. Misalkan ini sudah begini, sudah diklik level 1-nya tadi ya, kemudian kita klik lagi, berarti dari posisi yang sudah teracak makin diacak lagi, otomatis variabel moves-nya bertambah menjadi 300 dan seterusnya ya. Untuk itu kita perlu membatasinya, membatasi ini ya. Kita buat dulu variabelnya ditekan sama dengan 0 ya. Jadi saat ini ditekan, maka posisi variabel ditekannya berubah menjadi 1. Kemudian kita perlu membungkus semua kode ini ke dalam variabel ditekan. Mungkin bisa nggak di sini ya, if ditekan sama dengan 0, jadi sebelum ditekan ya, maka semua variabel ini, semua perintah ini berdasarkan ditekan ya. Else if nya langsung exit aja lah. Jadi saat ini kan bisa ditekan kalau variabel ditekannya sama dengan 0. Selain dari itu, kalau misalkan variabel ditekannya 1 atau 2 dan seterusnya, langsung saja tidak ada perintah yang lain. Kita tes ya, apakah berjalan. 1 kali jalan, kedua kali jalan juga ya. Ada yang salah di mana ya? Else kita tanya AI aja lah. Ada ide baru nih, saya ingin membatasi tombol scramble levelnya menjadi hanya bisa diklik 1 kali,
tidak 2 kali dan seterusnya. Logika saya dengan menambahkan variabel diklik ke create, kemudian bungkus semua yang ada di lab flash event dengan if diklik sama dengan 0, maka jalankan semua perintahnya. Tanggapan kamu. Waduh, ini pakai memuji-muji segala rupa. Aduh, nggak butuh lah ya. Jadi kamu bungkus tapi rapi dan tanpa mengganggu struktur kamu yang sudah kamu bangun. Di struktur model di create event diklik sama dengan 0, kemudian di event refresh tombol ini kode ya, tolong masukkan kode barunya di sini. Langsung aku bungkus A. Aduh, udah aneh-aneh aja nih bahasanya. Ini berarti yang tambahkan. Oke. Apakah masih bisa diklik 2 kali atau tidak ya? 1 kali. Aduh, gagal. Kan udah ada. Oh, ditekan. Aduh, udah bagusan ditekan lah. Yang ini aja yang diganti. Dikliknya ganti ditekan. Tes 1 sudah bisa, 2 masih bisa ditekan ya. Iyalah, ini di event tombol nih, level 1 eventnya aktif, bukan live flash tapi live release. Oh iya benar, tapi saya maunya di event live release. Jadi jangan langsung pakai itu karena lebih bisu tanpa create
cepat jalan atau variabel belum sempat dibuat. Solid stabil untuk publish. Aduh, kok balik lagi ke true false, kan tadi udah saya bilang. Di event create diklik dan variabelnya bukan diklik melainkan ditekan. Tes. Kodenya memang gak jalan, tapi tampilannya tetap jalan. Gimana ya? Nggak perlu itu. Ini di atas saja. Bagaimana? Sudah benar, tapi kita bilang aja image index ya, stuck di 1. Memang kodenya jadi tidak jalan. Ini bolak-balik kayaknya, kesini lagi. Coba yang penting ini kayaknya udah jalan nih. Langsung saja copy paste. Di 2 paste, kita lihat ke atas, movesnya ganti jadi 300. 300 ininya tekan sama dengan 0. Variabel movesnya ini 600. Variabelnya ini kok cuman 3 ya. Randomiznya dipindahkan harusnya. Ini apa sudah ada ya randomize di atas? Kok belum ada ya? Harusnya randomize dulu. Nah gitu. Ada lagi nggak randomize? Oh ini ya, udah ada di bawah ternyata. Aduh, malah digedein. Ini di bawah ada nggak randomize? Ada 3. Randomize ada, tidak perlu ditambahkan ya. Oke, sepertinya sudah benar. Oh,
Ini karena saya keluar masih menekan aja ya. Harusnya saat mau sleep ini sudah benar tadi di, aduh, ini sudah benar di sini. Kita copy paste ulang lagi atau ini aja, ini aja lah. Jadi kita harus masukkan event mau sleep ya, biar nggak kayak barusan. Event mau sleep kembali ke 0. Ini juga mau sleep kembali ke 0. Ini juga mau sleep kembali ke 0 ya. Jadi takutnya ini kemudian ditahan saat keluar tidak balik. Ini udah balik tapi ya. Kembali ke sebelumnya. Oh ya benar, ngerti ya, tidak perlu. Nah ini juga bisa nih. Tambah ini berarti lab release ya. Gitu, ini level berapa, level 1 ya. Oh ini memang harus dipindahkan ke atas ya. Kita ulang aja lah. Tekan jalan, enggak stuck, kodenya tidak jalan kan, animasinya tetap. Oke, copy paste aja atau kita dari sini aja lah sampai sini. Ctrl C, lab release, Ctrl V, ini hapus. Yang ini juga lab release, ini hapus, tambahkan itu, save. Oke, sampai sini sudah hampir selesai ya. Tinggal kita menambahkan tampilan, misalkan objek kontrolnya nih kita buat depthnya di luar aja ya. Ya nanti kalau ada draw event seperti yang akan kita buat sekarang, tidak terhalang objek lain. Depthnya sangat ke depan ya. Draw, draw rectangle. X1 nya kita akan buat
di sini 500 ya. Dikira-kira aja lah 400, Y2 nya ini kan tingginya 768, coba 250, 400 kita buat lebarnya 500 jadi 900, tingginya kita buat 250 juga jadi ininya di 500. Outline-nya tidak perlu, set color, ini set colornya tidak otomatis ya, hilang, nggak tahu, ada kayaknya glitch di game makernya. Coba putih aja, testing. Ini untuk testingnya tidak perlu dimasukkan ke kode dulu. Kita lihat ini kurang kemana ya, kurang ke sebenarnya bisa juga ya memakai sprite biar tampilannya bagus. Gak apa-apa lah, ini aja dulu. Coba kalau pakai outline hasilnya kayak gimana, outline-nya warna apa. Oh, maksudnya bukan gitu ya, maksudnya yang ditampilkan outline aja atau penuh. Posisinya kurang ke kanan sepertinya ya, tingginya sepertinya sudah pas. Ini kan 400 ya, dari kiri 400, jadi kalau dari kanan harus 400 juga, sama dengan kita pakai kalkulator, otaknya udah mumet. 966 berarti ya, ini biar tepat. Kemudian tingginya 500 ya, 250 tadi dari atas, berarti 768 dikurang 250 sama dengan 518. Memang dari kelihatan juga ini udah di center, udah berada di tengah, tapi biar tepat. Oke, kemudian kita buat if ada menang nggak. Untuk variabel menang tuh yang mana ya? If sudah menang ini. Kalau sudah menang sama dengan 1, gambar ini draw text, teksnya masih pakai yang kecil atau yang besar ya? Menit masih yang besar kayaknya. Oh enggak, udah kecil ini, ambil dari sini kayaknya. Coba aja lah, daripada mikir yang enggak pasti, kita coba-coba aja. Draw teksnya ini karena posisinya absolut ya, ke room, kita buat ini di room juga. Misalkan 420 X nya, Y nya 250 itu kan jadi 270. Kita buat selamat telah menyelesaikan puzzle ini.
dengan waktu tambah string ini ya. Kita buat saya butuh waktu dicatat dan ditulis ke variabel waktu ini. Bagaimana caranya? Ditulis di tab event ini, pasti dari sini ya. Coba, ini sepertinya terlalu panjang nih. Kalau menang aduh salah, jadi berulang-ulang. Mata saya udah kurang fokus ya, jadinya tuh kan, jadinya salah mulu. Jika LMNO aduh kacau, salah nih, ulang aduh, bener-bener udah error. ABCDIJK, aduh, ABCDEFG. Salah, aduh, bener-bener nih udah error. Mana I ya, saya asal pencet aja nih sambil mata saya mencari huruf selanjutnya nih. Kelihatannya cepat padahal kacau. Aduh salah.
gini udah kacau nih. IJKL. Ada dua hal. Ada dua hal yang bermasalah. Pertama, teks terlalu panjang, tidak diteruskan ke baris kedua setelah keluar kotak. Yang masalah kedua, stop waktu timernya. Ganti ini jangan ini. Dotek. Ngerti lah ini. Draw text, kemudian waktunya bagaimana? Jika sudah menang, timer waktu start tidak dimatikan saat menang, seharusnya mematikan flag waktu saat menang tepat di bagian ini. If sudah sama dengan bingung menempatkannya di mana, sudah terlalu lama otak saya please. Jadi mumet. Oke. Jika sudah menang, semenang 41 stop timer saat menang di step event. Situ gitu ya. Jadi hasil akhirnya kita coba untuk mengerti kode ini. Jika sudah menang sama dengan 0, kok harusnya sudah menang sama dengan 1 ya? Oh, salah, ini harusnya di akhir kode saat mau menang. Nah, di sini harusnya, kayaknya nggak tahu juga lah, tapi kita tes. Ini level 1 saja saya ngerjakan lumayan cukup lama ya. Apa karena saya bodoh ya, atau karena memang otak saya udah mumet nih. Setelah itu kita tampilkan tombol OK. Ini sepertinya langkah terakhir yang kita lakukan ya. Setelah tombol OK itu berarti kita sudah selesai.
cuman kita fine tuning dulu, tulisannya masih belum sempurna. Selamat puzzle, menyelesaikan puzzle ini. Itu aja lah biar nggak panjang. Kita draw lagi. Warna buat tombolnya ya, warnanya misalkan biru aja, biru. Kita buat tombolnya di sini kira-kira. Kalau mau di tengah selebar ini bagaimana ya? Ini bukan ini, yang ini lebarnya 128, tingginya 50. Lebarnya 128. Berarti kita buat di room width per 2 dikurang 64 ya, biar di tengah-tengah. Kemudian tingginya ini tingginya berapa ya? 250, 500. Berapa tadi ya tingginya? 250 ya. 250 berarti sekitar tambah 100 aja lah. 350. Apa-apalah. Tambah 64 biar panjang 128. Kemudian tingginya, aduh berapa tadi ya, kita buat 50 aja lah, berarti 400. Outline 0. Kemudian draw text juga. Kalau mau di tepat di sini width per 2 dikurang, bukan 64 ya, sekitar 60 saja. Ininya sekitar 370. Sudah benar ya. Coba tampilannya seperti apa. Buat ngecek tampilan nggak usah pakai ini dulu, langsung saja di draw. Tuh kan kacau, kurang bawah, kemudian teksnya belum, nggak ada warnanya ya. Ini untuk teksnya white aja. Kotaknya kurang bawah, berarti coba 400. Ini 400, ininya 450, berarti ini di 420. Oke lah, bisa lah. Ini kepanjangan, oke saja.
kurang atas, kurang kanan, coba 5 kurang atas barusan tuh ya, 400. Kurang kanan, kurang ke kanan, kurang ke bawah. Barusan dikurangi berapa nih ya? Coba 405 aja. Kurang ke kanan ininya. Room width dikurangi 30 saja. Coba. Aduh, kebanyakan. 40. Reset timer, waktu start. Oke. Object control step event, benar. Object parent semua tile betul ya, ganti posisi menang, betul. Object level ditekannya sama dengan 0, betul juga. Sip, udah benar semua ya. Di step event atau dragui tepat setelah tombol OK. Di mana ini ya? Coba aja. Kita harus acak dulu ya. Acak dulu baru jalankan dulu. Aduh, ribet nih gini-gininya yang males. Otaknya udah benar-benar mumet, jadinya lambat, harus gini-gini dulu. Coba saat diklik ini balik. Oh, memang ini sudah benar ya, jadi tidak perlu reset. Waktunya kok langsung jalan. Kita save aja dulu lah, bahaya nih udah kebanyakan. Kita rehat dulu. Baik, sepertinya kita telah berada di penghujung sesi kita kali ini di dalam project Puzzle World ini ya. Mungkin kalau dilihat masih belum sempurna ya, tapi minimal sudah mendekati, ada lah gitu, mendekati ke finish produk gitu. Oh ya, dan saya lupa nih,
di awal project kita ini saya sepertinya pernah menjanjikan bahwa project ini akan kita porting ke Android ya, tapi karena satu dan lain hal ada setting yang berubah ya di GameMaker ini dan di Android Studio saya, jadi saat compile ada error ya. Saya mohon maaf apabila telah memberikan janji seperti itu, tapi untuk sementara waktu kita akan buat versi Windowsnya saja ya. Selain itu ada beberapa hal yang perlu di fine tuning kalau menurut selera saya ya, tapi insya Allah nanti akan saya lakukan di luar video ini. Dan nanti seperti biasa saya akan sertakan juga source code dan hasil compile-nya ya dalam bentuk exe. Saya akan upload di deskripsi dua-duanya. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan coba membuka source code-nya ada tampilan yang beda atau ada perubahan-perubahan sedikit-sedikit ya. Baik, mungkin segitu aja untuk sesi kita kali ini. Jangan mudah menyerah, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.